Mat rumahnya tidak tahu, jalannya tidak tahu, diam saja tidak mencari tahu. Ya sudah, gak tahu apa-apa. Suka digunakan untuk mengkotak-kotakan. Makanya yang dalam kotak itu susah ya untuk mencapai mandala, mencapai kesempurnaan. Merasa diri paling benar, orang lain salah. Kita tidak sadar hidup kita selalu mengkotak-kotakan diri. Istilahnya ada madhab ini, madhab itu. Bikin selokan-selokan kecil. Sehingga tidak siap untuk bisa menerima orang lain yang berbeda. Tidak siap untuk menerima orang lain yang berbeda. Harus sama dengan dirinya. Tidak terjebak lagi baik buruk, benar salah. Karena semua hanya penilaian dari pikiran kita yang dangkal. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kemanapun kita membalikan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Lalladzi bibakata mubarakah, namanya Bakah al Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Itu rumah yang pertama dibangun. Ternyata tempat tersembunyi yang diberkahi. Fihi ayatum bayinah. Di dalam rumah itu ada tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim, di dalamnya juga ada level Ibrahim. Makom itu level, bukan makam. Ada tingkatan Ibrahim, ada level Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa masuk ke tempat yang tersembunyi yang diberkahi itu, amanlah dia. Itu kan bahasa Quran begitu. Ini bahasa letterleknya aja, bahasa luarnya. Jadi menurut Quran surat Ali Imran, makom Ibrahim itu adanya di dalam rumah yang tersembunyi. Kenapa disebut rumah yang tersembunyi yang diberkahi? Di mana rumah itu? Itu harus dicari penjelasannya lagi. Lalu Allah memberikan jawaban dalam sebuah diskusi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Dan beliau mengatakan qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya adalah qalbu. Itulah yang disebut dengan tempat tersembunyi yang diberkahi. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, pasti akan bertemu dengan pemiliknya. Makanya kita wajib berkunjung ke rumah itu. Ada perintahnya di Quran. Walillahi alannas hijjul bait manistato'a ilai sabila. Wajib setiap manusia loh, setiap manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, dan berkunjung ke rumah itu tidak dibatasi oleh keyakinan. Karena di situ perintahnya walillahi alannas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumah itu. Manistato'a ilai sabila, bagi mereka yang tahu sabilnya, bagi mereka yang tahu jalannya. Sudah tahu jalannya belum? Alamat rumahnya tidak tahu, jalannya tidak tahu, diam saja tidak mencari tahu. Ya sudah, gak tahu apa-apa. Karena Allah hanya akan memberitahu mereka yang ingin tahu. Allah hanya menunjukkan kepada cahayanya mereka yang menghendakinya. Yang tidak menghendakinya, tidak menginginkannya, tidak akan mendapatkan apapun. Jadi sebetulnya tinggal semuanya terserah pada diri kita. Mau nggak kita mencapai makom itu? Terserah kita. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan kalau saya ungkap rahasia di sana, oh banyak sekali. Pergi ke Candi Borobudur, foto-foto. Habis foto-foto cuma lihat,
ternyata saya udah tua ya. Itu aja. Betul nggak? Oh ternyata saya nggak selucu dulu lagi ya. Cuma itu aja informasinya. Kenapa Candi Borobudur itu ada 3 area? Ada Kamadhatu, ada Rupadhatu, ada Arupadhatu. Kenapa? Di area Kamadhatu ada simbol apa saja? Coba dicatat nggak waktu ke sana? Di area Kamadhatu kenapa ya bangunannya kotak semua? Tapi sudah masuk pada Rupadhatu, apalagi Arupadhatu, kok berubah jadi lingkaran? Kenapa kotak dengan lingkaran? Apa bedanya kotak dengan lingkaran? Coba kotak. Kita punya kotak, terus digelindingkan, susah majunya. Kotaknya seperti itu. Tapi coba lingkaran, digelindingkan, maju. Makanya ban mobil tidak buat kotak, tidak dibuat kotak, dibuat lingkaran. Betul? Kotak. Kotak itu kan kotak namanya juga. Suka digunakan untuk mengkotak-kotakan. Makanya yang dalam kotak itu susah ya untuk mencapai mandala, mencapai kesempurnaan. Merasa diri paling benar, orang lain salah. Itu kotak. Kotak itu rigid, kotak itu kaku. Coba kesenggol aja sudut kotak itu, sakit. Kejedot sudut kotak. Ada yang mau nyoba nggak? Ini kotak nih, ya. Kejedot sudutnya, sakit. Dan kita tidak sadar hidup kita selalu mengkotak-kotakan diri. Istilahnya ada madhab ini, madhab itu. Bikin selokan-selokan kecil. Sehingga tidak siap untuk bisa menerima orang lain yang berbeda. Tidak siap untuk menerima orang lain yang berbeda. Harus sama dengan dirinya. Hebat ya leluhur kita. Ka'bah kotak, tetapi tawafnya nggak boleh kotak. Harus lingkaran. Berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Luar biasa. Coba kalau bikin lingkaran. Dulu pakai jangka ya. Yang bagian jarumnya tusukkan ke kertas. Dek. Yang bagian pensilnya diputar. Awalnya dari satu titik berakhir di titik yang sama. Kalau sukses membuat lingkaran yang sempurna, maka titik awal bertemu dengan titik akhir. Sampai kita pusing mana awalnya, mana akhirnya. Betul nggak? Sebetulnya lingkaran itu sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa ada yang tidak berawal, ada yang tidak berakhir. Itulah yang maha sempurna. Coba kalau bikin garis, pasti berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang lain. Coba bikin garis. Yang bawa pensil bikin garis. Titiknya di sini, set garis. Pasti berakhir di titik yang lain. Tidak ada geometri lain kecuali lingkaran yang akan mempertemukan kita dengan titik awal. Kita berasal dari Allah. Jangan sampai kita hidup ini nggak kembali lagi kepada Allah. Berakhir di titik yang lain. Kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka kita harus membuat lingkaran yang sempurna. Syarat membuat lingkaran cuma satu, mempertahankan jari-jari. Karena kalau jari-jarinya tidak sama, kita tidak akan bisa bertemu titik awal dan titik akhir. Apa jari-jari itu? Kenapa nama kita, tangan kita disebut jari-jari, jari-jari? Coba, pernah bertanya? Kenapa tangan kita ini nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kenapa disebut jari-jari? Ada pesan apa orang tua kita? Karena bahasa itu mencerminkan ketinggian peradaban suatu bangsa. Pernah bertanya?
Dan kenapa jari-jari dipakai juga di matematika? Rumus lingkaran itu adalah 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Jari-jari itu jarak dari pusat ke satu titik. Dan kenapa tangan kita disebut jari-jari? Kenapa tangan kita jumlahnya 10? Kenapa tangan kita tidak sama panjang? Kenapa jarak satu dengan yang lain juga tidak sama? Pernah bertanya? Bayangkan betapa kita itu tidak tahu apa-apa. Bisanya hanya menyalahkan orang lain. Makanya orang yang pengetahuannya sedikit bisanya menyalahkan orang lain, bisanya menyerang orang lain. Itu ada masalah sebetulnya dengan jiwa kita. Ada penyakit dalam jiwa kita. Jiwa kita masih berada di tingkatan yang menghancurkan. Itu masalah kita. Saya pernah bertanya pada sahabat Buddha. Saya tidak malu bertanya kepada mereka. Mengapa Candi Borobudur itu ada 3 tingkatan? Ada Kamadhatu, Rupadhatu, ada Arupadhatu. Apa jawaban mereka? Borobudur itu mencerminkan tingkat kebahagiaan manusia. Borobudur itu mencerminkan tingkat kegembiraan manusia. Ada tingkat kegembiraannya di tingkat Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Ternyata Kamadhatu itu mencerminkan tingkat kegembiraan manusia ketika dia bisa memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Coba, ketika Bapak Ibu punya keinginan dan keinginan yang Bapak Ibu inginkan itu tercapai, gembira nggak? Gembira nggak? Gembira kan? Pengen punya mobil tercapai, gembira kan? Tapi saya mau nanya, berapa lama gembiranya? Wah, mobil. Begitu sampai di rumah, hari pertama mau buka pintunya aja, hati-hati. Mau nutup pintu juga hati-hati. Ketika anak kita nutup pintunya terlalu keras, nanti rusak. Itu nggak berlangsung lama itu. Diusap-usapnya paling 2 hari 3 hari itu. Lewat itu udah biasa lagi. Ya, banting pintu udah biasa lagi. Betul nggak? Awal makan di mobil aja nggak boleh anak-anak. Ya, nggak boleh. Kotor nanti mobil. Tapi 3 hari berikutnya udah biasa lagi. Itulah kebahagiaan Kamadhatu namanya itu. Kebahagiaan yang sangat sementara. Saya kira semua orang mencapai kebahagiaan yang semacam ini tidak sulit. Tidak sulit. Ada namanya kebahagiaan yang kedua, namanya Rupadhatu. Dia sudah bisa melampaui ya kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Hidupnya sudah tidak dikendalikan oleh naluri lagi. Sudah memiliki keinginan untuk lebih dari itu. Sudah melampaui sifat-sifat naluriah sebagai makhluk yang rendah. Sudah punya keinginan yang lebih tinggi dari itu lagi. Nah, ketika pencapaian-pencapaian ini tercapai di level yang kedua, ingin tubuhnya lebih sehat, supaya dengan tubuh sehat saya bisa berkarya. Kalau saya bisa berkarya, saya bermanfaat bagi orang lain, sehingga bisa mewujudkan karya-karya nyata. Orang bikin mobil, bikin laptop, bikin pesawat, bikin semua peradaban yang memudahkan kehidupan manusia. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan level 2, yang disebut dengan kebahagiaan level Kamadhatu. Pencapaian yang bersifat fisik. Perlu nggak pencapaian itu? Perlu nggak pencapaian itu? Perlu. Saya beli kartu aja satu, ya. Saya naik MRT bisa kemana saja. Saya mau dari mall ini ke mall itu pakai MRT, asal tahu aja. Cepat itu. Saya kagum ya, negara maju seperti mereka itu. Tanah itu bukan hanya di atas yang dibangun, di bawah juga dibangun. Di bawah ada MRT, di bawah lagi ada MRT, di bawah lagi ada MRT. Coba. Jadi tanah yang di bumi ini berguna.
Luar biasa. Tetapi setinggi-tingginya pencapaian teknologi itu adalah pencapaian di tingkat kamadhatu. Kebahagiaannya baru di level fisik, di level materi. Ada pencapaian yang lebih tinggi dari itu lagi, yang disebut dengan arupa dhatu. Sudah bukan pencapaian fisik, pencapaian materi. Lebih dari itu, pencapaian spiritual, pencapaian ruhani. Dan ketika kita bisa mencapai pencapaian itu, ternyata rupa dhatu, kamadhatu, dilihat dari atas, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi perjalanan yang sangat indah. Coba. Yang sudah bisa mencapai titik atas itu, coba lihat tuh, Candi Borobudur, bagian atasnya apa? Namanya stupa. Betul? Iya. Cuman lingkaran besar aja. Melambangkan kekosongan. Sudah mencapai kekosongan. Kalau sudah bisa mengalami itu Bapak Ibu, makanya ada kata-kata bijak yang sering saya sampaikan. Kalau kita sudah bisa melihat kesucian di dalam, semua yang di luar itu suci adanya. Kalau kita sudah bisa melihat keindahan di dalam, semua yang di luar itu indah adanya. Kalau kita sudah bisa melihat kemuliaan di dalam, semua yang di luar itu mulia adanya. Tidak terjebak lagi baik buruk, benar salah. Karena semua hanya penilaian dari pikiran kita yang dangkal. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kemanapun kita membalikan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Di level seperti itu, barulah kita melihat hidup ini mulai menakjubkan.